Ngebahas hantu Jepang kayaknya belum sah kalau belum bahas sosok legend yang satu ini. Pakai dress putih, rambut hitam panjang, dan merangkak keluar dari sumur tua. Ada yang tahu dia siapa? Assalamualaikum sedulur matunun, sudah klik video ini, balik lagi sama aku Nafa. Hai. Yap, sosok itu bernama Sadako. Sama kayak Teke-Teke dan Kuchisake Onna yang udah pernah tak bahas di videoku sebelumnya, Sadako termasuk ke dalam kategori hantu onryo Jepang. Onryo sendiri adalah sosok manusia yang selama hidupnya disakiti, terus dia meninggal, dan rohnya balik lagi ke dunia nyata untuk membalas dendam. Ada yang bilang kisah Sadako ini pertama kali dibuat oleh seorang penulis bernama Koji Suzuki dalam novelnya yang berjudul Ring yang dirilis tahun 1991. Nah, diceritakan Sadako ini adalah anak dari seorang dukun bernama Shizuko dan dokter bernama Ikuma. Kemudian gara-gara Ikuma ini menyuruh Shizuko buat menunjukkan kemampuan spiritualnya ke publik, ada orang yang gak percaya terus bilang, "Eleh, pasti settingan itu, mana ada kekuatan spiritual kayak gitu." Halo, kisah penipu. Kabar bahwa Shizuko ini seorang penipu kemudian tersebar luas lur, yang akhirnya membuat ibunya Sadako depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, beberapa waktu kemudian ketika Sadako lagi menjenguk ayahnya yang lagi di rumah sakit, dia ini dilecehkan sama seorang dokter bernama Nagao. Dan kebetulan si dokter itu lagi terinfeksi virus cacar. Di situ Sadako berusaha memberontak dengan menggigit bahunya Nagao, yang membuat si Sadako juga ketularan sama virus itu lur. Habis itu Sadako dicekik sama Nagao dan dilempar ke dalam sumur. Di dalam sana Sadako ini bersumpah bahwa dia bakalan balas dendam ke dunia sebelum dia mati. Sadako yang diwarisi kekuatan ibunya, dia ngubah virus cacar yang ada di tubuhnya ini menjadi virus cincin. Makanya judulnya itu Ring, yang artinya cincin ya lur. Terus dia mengutuk, barang siapa, wede asik, yang terkena virus itu, dia bakalan meninggal dalam waktu 7 hari. Waktu berjalan beberapa tahun kemudian, di atas sumur itu dibangunlah sebuah kabin atau villa. Terus ada serombongan keluarga yang lagi healing ke sana. Pakai kekuatannya, Sadako ini memindahkan virus cacar yang sudah termutasi ini ke layar televisi dalam bentuk video, yang itu juga kerekam dalam kaset lur. Ketika ada yang menonton video itu, konon katanya di tenggorokan si korban ini tiba-tiba muncul tumor, dan selama 7 hari kemudian orang itu menghalu melihat wajahnya sendiri membusuk terus-menerus sampai akhirnya dia meninggal dunia. Nah, ada juga yang bilang kalau nonton video rekaman itu, di hari ke-7 Sadako bakalan menghampiri si korban dan membunuhnya dengan sadis. Tapi orang-orang juga percaya cara satu-satunya untuk terhindar, untuk selamat dari kutukannya Sadako adalah dengan menyalin video rekaman itu dan ngasihin ke orang lain biar orang lainnya itu nonton. Jadi itu nanti kutukannya tuh pindah ke dia. Nah, itu tadi spesialnya Sadako dibanding teman-temannya. Dia ini punya kekuatan psikis yang disebut Nensha atau topografi. Itu adalah skill di mana Sadako bisa memproyeksikan gambar dari pikirannya ke media elektronik. Jadi misalkan Sadako ini ngebayangin gambar donat di pikirannya, donat, terus nanti dia bisa memindahkan gambar itu ke dalam televisi atau ke dalam laptop atau ke layar HP. Kata orang yang udah pernah nonton, video itu berisi gambaran-gambaran yang berkelebat di pikirannya Sadako sebelum dia meninggal. Menariknya lagi, skill luar biasanya Sadako ini didasarkan dari kisah yang beneran ada. Jadi pada zaman dulu, tahun 1910, di Jepang ini lagi viral-viralnya soal spiritualisme. Nah, itu ngebikin seorang psikolog dari Universitas Tokyo kepingin meneliti soal itu. Psikolognya namanya Tomokichi Fukurai. Habis itu Fukurai bekerja sama dengan seorang paranormal bernama Sadako Takahashi. Namanya beneran Sadako, yang konon katanya bisa melakukan teknik Nensha lur. Kemudian Fukurai menuliskan kemampuannya Sadako ini ke dalam bukunya yang berjudul Clairvoyance and Topography pada tahun 1931.
Tapi buku itu tuh kontroversial dan menuai banyak kritik dari banyak orang karena ya dianggapnya itu nggak ilmiah. Gak cuman itu, Fukurai juga bekerja sama dengan seorang paranormal yang katanya ini menjadi sosok inspirasi ibunya Sadako. Namanya Chizuko Mifune. Karena setelah kemampuan paranormalnya ini diteliti oleh Fukurai, kemudian dipublikasikan, dia juga dituduh jadi penipu, lur. Dan sama kayak ibunya Sadako, nggak lama abis itu Chizuko juga mengakhiri hidupnya. Nah, kisah Sadako juga terinspirasi dari cerita rakyat zaman dulunya Jepang, yaitu hantu Okiku yang meninggal di sebuah sumur di istana Himeji. Okiku ini adalah seorang pelayan dari samurai bernama Aoyama dan dia bekerja di ruang bawah tanah istana. Si Aoyama ini naksir sama Okiku. Berkali-kali Aoyama nembak Okiku dan bilang dia bakalan meninggalkan istrinya demi bisa bareng Okiku. Duh iya lur, dia udah menikah, udah punya istri. Ya Okiku mana mau lah ya. Jadi dia juga berkali-kali nolak ajakannya si Aoyama. Berhubung salah satu tugas utamanya Okiku adalah menjaga 10 piring emas berharga milik Aoyama. Suatu hari gara-gara sakit hati nih, ditolak terus-menerus, si Aoyama ini ngumpetin satu piring itu. Terus dia ngancam Okiku, kalau kamu gak mau sama saya bakal nyebarin ke orang-orang bahwa kamu adalah pencurinya. Di satu versi, Okiku memutuskan melemparkan dirinya ke dalam sumur istana. Daripada harga dirinya jatuh dituduh pencuri, ya kan? Dia ngerasa gak punya pilihan lain, lur. Tapi di versi lain, Aoyama lah yang melempar tubuh Okiku ke dalam sana. Gara-gara si Okiku tetap kekeh menolak cintanya. Sejak saat itu ya lur, dari arah sumur ini terus terdengar suara hantu Okiku yang menghitung jumlah piring dari 1 sampai 9. Pas sadar piring emas yang ke-10 itu hilang, sosok itu bakalan menjerit sekeras-kerasnya. Terus di tengah malam, sosok Okiku bakalan merangkak keluar dari sumur dan mendatangi Aoyama yang lagi tidur. Karena kejadian itu terus-menerus berulang, sampai akhirnya Aoyama jadi gila. Wujud si Okiku ini juga mirip banget sama Sadako. Dia punya rambut hitam panjang dan pakai gaun warna putih. Kisah hantu sumur ini juga jadi mitos terkenal di Jepang. Orang-orang sana tuh percaya kalau udah tengah malam gak boleh pergi ke sumur, karena itu bisa aja nantangin si Okiku atau Sadako keluar dari sana. Nah sekarang sumur di mana Okiku meninggal itu disebut sumur Okiku. Dan sekarang masih ada lur itu sumurnya. Letaknya ada di luar istana Himeji, tapi sekarang udah ditutup pakai jeruji besi. Ya mungkin itu upaya buat menyegel sosok Okiku biar gak keluar dari dalam sana. Ya nggak? Selain dari novel dan cerita rakyat Jepang, ternyata sosok mengerikan Sadako ini juga ada asal-muasalnya dari sisi sejarah lur. Kalian ingat peristiwa bom Hiroshima nggak? Nah itu ada yang bilang Sadako adalah seorang gadis yang jadi salah satu korban ledakan bom tersebut. Dia nggak mati tapi kena penyakit karena paparan nuklir. Nah terus ada temannya Sadako yang namanya Kenji yang juga kena paparan nuklir, ngasih dia 1000 origami berbentuk bangau buat mengabulkan permohonannya. Tapi malah Kenji duluan yang meninggal dunia lur. Dan gara-gara itu Sadako jadi menyesal seumur hidupnya sampai akhirnya dia juga meninggal. Dan karena meninggalnya itu masih ngebawa rasa penyesalannya itu, arwahnya jadi nggak tenang dan bergentayangan. Konon katanya buat menangkal hantu Sadako kita bisa menggantungkan origami berbentuk bangau di depan rumah kita. Ya tapi kalau ini sih emang ada kisah nyatanya ya lur. Cuman aslinya nggak jadi hantu. Katanya Sadako sendirilah yang berusaha membuat 1000 origami bangau supaya permohonannya dikabulkan oleh dewa. Bahkan ketika kekurangan kertas, Sadako ini sampai makein kertas-kertas obat dan kertas bekas bingkisan dari pasien lain supaya tetap bisa bikin origami itu. Tapi baru sampai ke bangau 644 Sadako meninggal dunia. Terus teman-temannya lah yang melanjutkan sampai 1000. Terus itu dikuburin semua origami itu bareng sama jenazahnya Sadako. Kalau di kisah yang ini, Jepang ini sampai ngebikin patung berbentuk Sadako megang burung bangau emas buat simbol dampak perang nuklir di sana. Tapi ini bentuknya Sadako yang anak-anak ya lur ya, bukan Sadako yang demit. Anyway, saking populernya hantu Sadako, dia ini sampai dijadiin banyak film. Ada yang diadaptasi dari novelnya, ada yang versi Jepangnya, ada yang versi remake Amerikanya. Nah ini yang terkenal lur, judulnya The Ring tahun 2002. Terus juga sequelnya The Ring 2 sama Ring. Sok deh kalau kalian lagi nggak bisa tidur, coba maraton nonton itu. Dijamin sedep. Ada juga remake Koreanya lur, judulnya
The Ring Virus yang rilis tahun 1999. Terus ada juga yang dia battle sama hantu lain, judulnya Sadako versus Kayako. Itu seru banget sih. Kalau di Indonesia kan ada Pocong versus Kuntilanak ya. Nah, nggak cuma film, Sadako juga jadi karakter di beberapa komik dan anime Jepang. Bahkan dia juga muncul di video game lur, namanya Dead by Daylight. Nah, sedulur yang gamersnya ada yang udah pernah main belum? Oh, kaget wey. Itu tadi dia kisah tentang urban legend Sadako. Apakah kalian percaya sama sosok ini? Dan apakah kalian berani untuk menonton video kutukannya? Coba komen. Thank you sudah nonton sampai selesai. Like, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian bisa update terus sama video baru kita. Dukung kita juga lewat Saweria, linknya ada di description box. Dan join grup telegramnya karena kita di sana bisa ngobrolin banyak hal seru, bisa review film, cerita mistis, atau sharing pengalaman horor. Scan barcode-nya di akhir video. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.